Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita terus diberkati, dipelihara, lindungi, dijagai, dan juga yang di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mantap. Saya mau berpantun dulu. Dari Jakarta ke kota Medan naik pesawat Air Asia. Mari kita hidup dalam kebenaran supaya hidup penuh damai sejahtera. Haleluya, mantap. Pemberitaan firman Allah saat pagi hari ini dalam Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Tetapi saya hanya membacakan ayat 41 dan 42. Ya, nanti bisa dibaca di rumah, tetapi saya akan membacakan 41 dan 42. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Haleluya, puji Tuhan. Tema kita adalah membeku atau membara dalam api Yesus Kristus. Aneh memang kalau kita melihat murid-murid itu berada di sekitar api kemuliaan Tuhan, api Yesus. Tapi murid-murid bukannya semakin bergairah, bukannya semakin hidup dalam apa yang diharapkan oleh Tuhan. Hati mereka membeku dalam perapian. Kalau biasanya kalau es itu membeku dalam suhu yang dingin. Kemarin saya mengikuti bencana yang terjadi di Turki, itu mereka berada di bawah min 8 derajat Celcius. Waduh, luar biasa itu. Dinginnya, saya nggak tahu. Itu bisa membeku kalau hidup di luar itu. Ya, dengan situasi kondisi mereka yang kita berdoa supaya mereka tetap mengalami damai sejahtera sukacita, lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka, pertolongan, dan masalah rakyatnya tidak saling berjotos-jotosan, tidak saling menghambat berkat Allah turun kepada mereka. Puji nama Tuhan. Jadi Alkitab mengatakan janganlah membeku dalam perapian, tetapi mencair dan kemudian berapi-api. Itu yang benar. Kalau kita lihat para murid, wah, ini memang mereka membeku dalam perapian. Sampai-sampai salah seorang muridnya menjual Yesus. Mereka menjual dengan 30 keping perak, yaitu Yudas Iskariot. Walaupun pada akhirnya dia menjual, menyesal, tetapi cukup di situ dia menyesal, tidak datang dalam pertobatan. Kalau Anda menyesali dosa-dosamu, datang kembali kepada Tuhan. Petrus, padahal memang sudah Tuhan buatkan, sebelum subuh engkau telah menyangkal aku, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Oh enggak Tuhan, enggak. Walaupun mereka semua tergoncang imannya, tapi Simon Petrus tidak akan. Haleluya. Simon Petrus sekali-kali akan menyangkal engkau, tidak akan. Mantap, tidak akannya. Tapi Anda tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan itu terjadi. Seorang hamba pelayan kecil, bukankah kamu satu di antara? Oh, bukan aku itu. Dia pergi. Tidak berapa saat lagi orang-orang berkata, engkau salah satu dari orang-orang itu, engkau sama Yesus. Oh, bukan 2 kali. Lalu yang ketiga, seseorang berkata, ini orang yang memotong telinga saudaraku itu. Anda tahu, Imam Markus itu yang dipotong kuping.
orang aja di situ. Ini yang aku lihat di taman ini. Kau orang itu. Oh, bukan aku. Mungkin dia ngomong kira. Oh, mungkin sambil dia berlalu. Mungkin nggak menyerupai aku. Orang yang membeku dalam perapian Tuhan, mereka tidak akan bisa menjadi saksi Tuhan. Orang yang membeku dalam perapian Allah, mereka akan menyangkal, mempermalukan nama Tuhan. Dan itu beku atau membara dalam api Tuhan. Anda yang bisa menjawab, bukan saya. Anda dan Tuhan mengetahui apakah kita membara dalam api Tuhan, apa justru sebaliknya kita membeku. Sesuatu yang sangat aneh kalau dalam perapian kita membeku. Itu sesuatu yang sangat aneh. Apa yang terjadi? Apa yang rusak? Yang saya tahu kalau orang Batak sekarang bilang itu merdadang. Jadi kalau biasanya udah kedinginan, kita hidupkan api lalu kita buat tangan kita atau kita mendekat kepada api itu namanya merdadang. Ya, jadi supaya hangat. Kalau dekat api pasti hangat. Kalau suasana dingin, kita biasa bakar itu dan kemudian kita merdadang, kita menghangatkan tubuh dengan api itu. Tapi para murid, mereka justru tertidur. Kenapa? Dalam perapian. Yesus sudah berdoa. Yang mau saya katakan begini, kalau Anda dalam masalah, kadang mau saya bilang, orang-orang terdekat Anda pun belum tentu mau mendukung. Orang-orang terdekat Anda belum tentu mau mendukung. Yesus, murid-muridnya ada di situ. Terkecuali itu siapa itu? Si penghina sekalian itu. Dia sudah mempersiapkan diri untuk mencium Yesus, ciuman mautnya. Ya, supaya dia ditangkap dan dia dapat duit. Nah, jadi yang mau saya katakan, janganlah kita sampai membeku dalam perapian Tuhan, tapi tetaplah membara. Roma bilang, hendaklah rohmu bernyala-nyala, layanilah Tuhan. Wow, luar biasa. Puji nama Tuhan. Ya, kata Tuhan, kalau kita mau membara di dalam perapian Tuhan, simpel sekali. Di ayat yang ke-40 dikatakan di sana, 40 dulu. Setelah itu ia kembali kepada muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Kristus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tapi bukan itu yang mau saya kupas. Ayat selanjutnya yang mau saya katakan adalah, berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Saya bangga kepada Yesus karena apa? Saya telah membaca banyak kisah tentang kehidupan manusia, tentang nabi-nabi, tentang pengikut-pengikut orang-orang suci, orang-orang hebat. Saya kagum kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Dia dari kedatangannya sampai dia mati, dia bukanlah manusia yang berdosa. Saya sudah katakan di dalam khotbah saya, Yesus adalah juru selamat dunia. Dan itu yang paling banyak penontonnya dalam satu hari. Saya tidak tahu, ya, tapi itu yang paling banyak. Itu sampai saat hari pertama itu sampai 200 lebih. Dan baru kali itu kaget. Biasanya kan 30, 4, ya sudah begitulah. Tapi saya tidak akan jemu untuk terus berkarya, untuk terus menyampaikan firman Allah, karena bagi saya tidak tahu di mana itu menjadi berkat bagi orang lain. Saya ingat seseorang datang kepada saya, dia katakan, Pak Pendeta, saya kan sudah, ada apa? Saya bilang begitu.
Pak Pendeta sih kenal saya. Dia udah menjadi pemuda yang ya cukup lumayan lah. Ya, jadi kenapa? Enggak, saya bilang nggak kenal, nggak, saya nggak kenal kamu. Memang saya nggak kenal lagi dia. Saya nggak kenal kamu karena sudah lama nggak bertemu. Jadi dulu Pak Pendeta khotbah ini lu. Untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Waduh, saya bilang, jadi bagaimana kamu sekarang? Puji Tuhan Pak Pendeta, saya masih berada di situ. Oh iya, haleluya, Tuhan memberkatimu. Satu kali saya lagi di Surabaya, seorang tiba-tiba datang, seorang ibu. Lalu ibu ini menghampiri saya. Dia bilang, Pak Pendeta, selamat Pak Pendeta. Lalu, saya, ya karena saya enggak pala kenal, mohon maaf Bu ya, ibu siapa? Saya bilang begitu. Kalau masa Pak Pendeta lupa sama saya. Lalu, saya pernah menginjili dia. Jadi cukup lama saya menginjili dia, dan saya berangkat ke kota ini, ke Mataram ini, dan selanjutnya saya tidak pernah lagi bertemu. Terus saya katakan begini, terus dikatakan begini, yang di sana itu loh Pak Pendeta. Saya bilang, kok mukamu, saya mohon maaf, muka ibu itu berbeda dari yang sebelumnya. Ya Pak Pendeta, sekarang saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi yang mau saya katakan adalah, mungkin kita merasa tidak berhasil, tapi saya mau katakan ketika kita membawa pemberitaan firman Allah dengan api Tuhan, nanti selanjutnya api Tuhan itu yang akan memurnikan dia, membersihkan dia, menjadikan pemikirannya menjadi bersih. Api itu kan untuk memurnikan, membersihkan, membakar sampah-sampah dosa. Jangan sampai, makanya Yesus katakan berjaga-jagalah. Nah, berjaga-jaga berarti siap sedia. Yang pertama, A-nya, ini karena hanya 3 bagian. Watch, jadi berjaga-jaga. Siap sedia menghadapi segala kemungkinan dari pencobaan. Serangan setan ke kemalasan dari diri sendiri ke kelemahan diri sendiri ke. Karena sudah Tuhan katakan berjaga-jaga. Karena kita ini manusia yang paling rentan terhadap gangguan-gangguan setan, terhadap godaan-godaan setan. Jadi jangan pernah merasa hebat, dan kita tidak akan pernah merasa hebat. Kalau engkau merasa hebat, maka engkau akan tergilas. Kita tidak bisa bertempur dengan kekuatan kita, berperang dengan kekuatan kita. Karena kamu tahu bahwa pencobaan itu tidak akan pernah datang untuk menguatkan iman kita. Pencobaan itu datang untuk menghancurkan hidupmu, membinasakan hidupmu. Itu sebabnya Tuhan katakan berjaga-jagalah, bersiap sedialah dalam menghadapi segala kemungkinan serangan dari si iblis. Kalau dia datang, kalau kau udah berjaga-jaga, segala apa yang dipakainya, engkau telah diberikan senjata. Beberapa hari yang lalu saya sampai 3 seri kita bisa menggunakan senjata Allah itu apabila yang pertama kita berdoa. Jadi segala senjata Allah itu akan berfungsi dalam kehidupan kita ketika kita bertekun dalam doa. Kita tidak putus-putusnya berdoa kepada Allah. Setiap hari, setiap saat, setiap saya ketemu dengan Tuhan, atau setiap saya berjalan, setiap saya mencuci, saya berkata kepada Tuhan, saya butuh Tuhan. Saya butuh apimu, saya butuh Roh Kudus. Saya butuh. Itu sebabnya saya datang kepada Tuhan. Itu sebabnya saya berseru kepada Tuhan. 1000 ucapan syukur terima kasih. Itu adalah dalam rangka untuk terus bersekutu dengan Dia. Saya ada deposit 2000 ucapan syukur saya. Kadang-kala saya bisa lupa, nggak sampai 2000. Sudah tengah malam. Maka saya bilang, Tuhan, begini aja. Sudah kalau Tuhan mau apa gitu. Tapi saya tidak akan lebih dari 2000 itu untuk. Nanti lupa lagi
Saya tidak lagi, karena ini adalah nasar saya kepada Tuhan untuk mengucap syukur, mengucap terima kasih buat apalah, buat semua pemeliharaan, perlindungan, semualah ya. 1000 kali dalam 24 jam itu bukan nasar 1 hari 2 hari, itu nasar seumur hidup kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya ketika saya gagal, saya minta ampun sama Tuhan. Lalu kemudian saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan begini aja, supaya ketika kan kita ada masa-masa wow, luar biasa, mengucap syukur terima kasih, deposit dulu. Mengantisipasi Tuhan kalau saya gagal mengucap syukur 1000, terima kasih saya terima 10 pujian saya kepada Tuhan. Ya, ini apa? Tapi saya tidak akan mau apa lebih dari situ, karena saya kan mengucap syukur itu atau berterima kasih itu setiap hari 1000. Jadi kalau dia gagal nggak sampai 1000, masih ada deposit saya. Ini antara saya dengan dia. Dalam rangka berjaga-jaga, membuka celah bagi Tuhan, bagi Yesus untuk mengintervensi seluruh kehidupan saya, seluruh kehidupan saya, seluruh hati saya, seluruh kehidupan saya. Tidak mungkin dong saya berseru kepada Tuhan dalam saya, sementara hidup dalam dosa. Itu sebabnya kalau saya lagi marah, itu sangat sulit untuk berterima kasih. Pastilah. Kadangkala itu butuh beberapa saat untuk kita bisa kita calling down, berseru kepada Tuhan. Kalau saya biasanya lebih baik dia tarik nafas, berseru kepada dia. Karena apa? Kita manusia daging. Tetapi 1000 ucapan terima kasih itu harus tetap naik kepada Tuhan. 10 pujian harus tetap naik. Dalam rangka saya berjaga-jaga untuk hidup terus bersama dengan Tuhan. Nah, jadi yang kedua, B-nya ya, dalam ini kan satu quotes. Peka terhadap seluruh seluk-beluk ya. Atau kata kalau tipu daya ya, tipu daya dari serangan, dari godaan, dari olokan, ejek. Saya masih ingat ketika seseorang mengganggu istri saya, 9 bulan saya berdiam diri. Ya. 9 bulan saya berdiam diri, ya kira-kira lebih lah, atau 9 bulan lah ya. Dia mulai mengganggu istri saya, yang mengkafir-kafirkan istri saya tidak mau balas. Kalau dia mengatakan yang apa, Yesus saya tidak pernah mengajak saya untuk memaki-maki orang. Karena itu sebabnya saya salut sama Tuhan. Lalu kemudian terus selama 9 bulan itu dia sudah banyak perkataan-perkataan yang saya terima, baik yang diterima istri saya, kata-kata yang tidak berkenan, yang tidak baik. Jadi puji nama Tuhan. Jadi kita teruskan. Nah, jadi dalam kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan, saya mencoba untuk tidak membalas dengan yang jahat. Tapi satu kali setelah saya lihat ini orang perlu dihadapi dengan gentle, saya bilang sama istri saya, kirim alamat, atau dia kirim alamatnya, saya akan datang ke rumahnya, kita berdialog. Lalu setelah saya kirim, dia yang datang ke rumah ini. Jadi saya sudah katakan ini alamat saya, ini nomor telepon saya, kirim sama dia. Kalau tidak, kirim, karena saya tidak tahu alamat rumahnya. Cuma nomor HP-nya saja saya tahu. Jadi saya akan datang ke rumahmu atau engkau datang ke rumah saya. Akhirnya dia datang ke rumah saya. Puji nama Tuhan. Saya langsung bilang, Kaifahalu? Ana Toyib Sukron. Kaget dia. Jadi, Anta. Terus saya bilang, bagaimana Anda? Tidak dijawab satu kata pun. Ana Toyib Sukron. Jadi kemudian saya katakan kita ini harus apa, uswatun hasanah, contoh yang baik lah ya.
Lalu kemudian kita dialog. Ini bukan berdebat. Saya tidak mau berdebat. Saya tidak suka berdebat, apalagi soal agama. Saya tidak suka. Tapi saya mau katakan kita berdialog. Kamu mengungkapkan kelebihan kamu, saya ungkapkan kelebihan iman saya. Makanya dimulai. Jadi 3 orang itu menyerang saya. Tetapi saya katakan supaya kita teratur, kita mulai dari penciptaan. Dari penciptaan. Oke, dari penciptaan. Jadi kita mulai dari penciptaan, lalu kemudian Allahmu menciptakan berapa hari? 6 masa. Ya, betul, 6 masa. Saya juga 6 hari. Saya katakan demikian. Tapi Anda lupa. Ada di dalam 41 ayat yang ke-9, 10. Surat 41 ayat 9, 10 dan 12. Saya ingin bertanya di situ. 2 masa, 4 masa, 2 masa. Kalau di surat 7, saya bilang, iya. Di surat 10, surat 7 ayat 45, iya. Surat 10 ayat 3, iya. Surat 11 ayat yang ke-7, iya. 6 masa. Mulai dia kaget. Saya katakan, Alkitab saya tidak akan pernah pelin-pelan. Buka Kejadian 1:31. Buka Keluaran 31, Keluaran 20 ayat yang ke-11. 6 masa. Dimanapun nanti tetap 6 hari. Hari ke-7 Tuhanku beristirahat. Terus kemudian mengenai Abraham. Jadi ya, sampai akhirnya dalam saya katakan mengenai Abraham, dia dalam Alkitab saya itu tidak dibunuh oleh Nimrod, karena Nimrod itu 500 tahun sebelumnya. Anda bisa mencek agama Yahudi, agama Kristen, agama Ortodok, itu agama-agama Samawi yang mempercayai Abraham. Kok tiba-tiba, saya katakan, kok tiba-tiba 2000 tahun, 2500 tahun kemudian ada orang-orang yang mengaku menceritakan tentang seorang anak manusia yang bernama ayahnya Azar. Saya katakan dalam Alkitab Terah. Jadi akhirnya setelah panjang lebar, belum lagi mengenai Yunus, belum lagi mengenai tentang Yesus, konsep pikiran bahwa Allah itu bersetubuh biologis, tidak ada. Saya bilang itu anggapan Anda. Kami tidak pernah menganggap Tuhan itu 3. Dia Tuhan yang esa, tidak terbantahkan. Saya kasih ayat-ayatnya. Lalu kemudian setelah 3 jam lebih, sebelum 3 jam itu satu-satu dari mereka mundur. 1, 2, yang ketiga ini yang paling lama. Tapi dia akhirnya, ya karena ini sudah malam, saya permisi dulu. Karena belum selesai sebenarnya, saya kemudian berapa hari kemudian saya telepon. Halo brother, bagaimana pertemuan kita selanjutnya? Dan sampai hari ini, dia tidak lagi pernah mengganggu. Saya katakan, saya tidak mau dialog. Saya tidak mau berdebat, tapi dialog. Ungkapkan kelebihanmu, saya ungkapkan kelebihan saya. Kamu tahu Tuhan saya sangat teratur, saya bilang. Bayangkan, pada mula pertama, Allah menciptakan langit. Pada mula pertama. Jelas. Lalu, di Wahyu diceritakan bagaimana nasib akhir, nasib terakhir manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Saya katakan Tuhan saya menciptakan langit dan bumi. Hari pertama jelas terang, hari kedua jelas cakrawala, hari ketiga jelas.
daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan. Hari keempat jelas, matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima jelas, apa yang diciptakan oleh Tuhan saya itu jelas. Tidak meraba-raba, tidak. Tapi saya tidak menemukan konsep di dalam apa yang Anda yakini. Dan pada akhirnya saya bersyukur sebab apa? Terakhir ya masih ingat, saya ingat katanya, lakum dinukum walidaini, ya. Kira-kira agamamu agama saya. Saya sebenarnya tidak pala banyak untuk mau berdebat, saya nggak suka. Saya pernah 36 jam berdialog dengan seorang dari Timur Tengah. 36 jam. Tapi kami tidak berdebat. Hanya dia bilang, hampir Anda membuat saya percaya. Gak ada gunanya berdebat, saudaraku. Gak ada. Berdialog, nyatakan kelebihan yang kau percayai, saya nyatakan kelebihan yang saya percayai. Dan kalau itu kita punya, saya yakin dan percaya kita akan bisa. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah memberikan hidupnya, teladan yang sempurna. Yesus tidak pernah berperang, Yesus tidak pernah membunuh. Justru orang yang dipotong telinganya oleh Petrus disambung lagi sama Yesus. Kamu jangan gunakan pedang. Tapi banyak orang menggunakan pedang, menggunakan batu, menggunakan senjata-senjata, bom molotov, bom nuklir. Jadi yang mau saya bilang adalah seluk-beluk ketika kita waspada, kita harus waspada terhadap serangan seluk-beluk dari hal-hal yang menghancurkan iman kita. Tapi saya katakan tidak perlu Anda memaki-maki, tidak perlu Anda untuk mempertahankan iman Anda harus marah, tidak perlu. Ajak dia dialog. Ajak dia bertukar pendapat. Kalau Anda mengajak dia berdebat, Anda tidak akan pernah menang. Karena sistemnya ada loncat sana, loncat sini. Tapi kalau Anda mulai penciptaan, dari mulai Adam, dari mulai, ini kan buku, saya bilang, buku yang pertama. Alkitab ini yang pertama. Nggak mungkin dia jadi KW 2. Yang pertama akan tetap menjadi KW 1. Apa urusannya dengan yang lain? Dia sudah ejak itu. Kalau ada orang lain mengatakan yang lain, ya urusannya. Makanya saya bilang, biarkan saja. Kita nggak akan rusak, iman kita nggak akan hancur gara-gara itu, gara-gara dipersekusi, gara-gara nggak akan. Asal selama kita mau melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Jadi serangan-serangan dari yang di mereka lakukan, ya waspada saja, supaya yang mau saya katakan, jangan imanmu sampai runtuh. Yang ketiga, B.C. siap sedia dalam peperangan secara rohani. Jadi orang-orang yang waspada itu, dia akan siap berperang secara rohani, bukan secara jasmani. Anda dipersekusi, Anda berdoa, Anda ditampar, kasih pipi, tampar pipi kiri, kasih di kanan, dari Mataram ke Maluku menumpang pesawat Garuda, apakah imanmu sedang membeku? Berdoa pada Yesus supaya membara. Haleluya. Jadi kalau iman kita itu siap dalam pertempuran, adalah iman yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah.
Senjata kita dalam perjuangan ini bukan senjata kimia, atau bom atom, atau batu, atau kerikil, atau apalah namanya. Bukan api, bukan. Senjata kita itu adalah senjata rohani. Makanya Paulus katakan, pergunakanlah perlengkapan senjata Allah. Ada ketopong keselamatan, ada pedang roh, ada perisai iman, ada ikat pinggang kebenaran, ada berkasutkan kerelaan untuk memberitakan kabar damai sejahtera. Jadi gunakan semua itu. Dan yang terakhir yang saya tahu, berdoa. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, berdoa. Anda pikir, beberapa waktu yang lalu saya berkatakan, jangan Anda berpikir kalau berdoa itu pekerjaan yang sia-sia. Yesus dalam segala kemuliaannya meninggalkan surga, datang memakai fisik tubuh manusiawi sebagai yang menggunakan tubuh manusiawi. Dia berdoa. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Kalau ada orang bilang, kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Tuhan? Dia berdoa kepada Bapaknya. Ya. Nah, jadi ketika kita berdoa, itu yang membuat semangat yang luar biasa. Kita lihat bagaimana Yesus berkata, Tuhan, kalau cawan ini lalu, biarlah lalu. Saking beratnya beban itu. Sedang menghadapi perangan yang sangat berat. Dosa sedang berada di pundaknya untuk dibawa ke tempat terkutuk itu, yaitu kayu salib. Karena firman Allah katakan, terkutuk orang yang berada di kayu salib. Tapi ada manusia mengatakan, sangat menandakan masa Tuhan kalah dengan para prajurit. Dia tidak kalah, tapi dengan segala kerendahan hati, dia belajar taat kepada Bapaknya. Itu sebabnya pengikut-pengikut Yesus, dia ajak untuk taat, untuk berbeda dengan dunia ini, untuk berbeda dengan yang lain, untuk berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain, mengikuti teladan yang sempurna, moral yang tinggi yang dimiliki oleh Yesus itu. Haleluya. Standar yang sangat luar biasa. Membekukah Anda apa sedang membara dalam perapian Tuhan? Anda bisa menjawab. Tapi harapan saya, doa saya, supaya imanmu tidak membeku. Kalau imanmu membeku, kau akan bisa membunuh orang, menyakiti orang, menyumpahi orang, menipu orang, melakukan apa yang jahat, melakukan kekerasan, dan lain sebagainya. Melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak diajar Yesus, yang tidak diajarkan Yesus engkau lakukan. Ada orang bilang begini, enak orang kok enak sekali mereka. Yesus yang menderita, orang itu enak-enak aja berbuat dosa. Nggak ada itu. Satu contoh, ya, amal tidak akan dapat menyelesaikan masalah kita, masalah dosa kita. Ini soal hidup kudus. Kalau Anda masak telur, misalnya Anda memasak 10 butir telur, Anda sudah sampai ke yang ke-9. Tiba-tiba yang ke-10 Anda buka, pluk, udah busuk, masuk ke tempat yang ke-9 itu. Saya mau bertanya, Pak Andi, kira-kira telur yang busuk itu atau telur yang 9 itu Bapak buang atau apa? Bisa jadi, Pak. Hah? Bisa jadi. Wah, ini masih enak nih, saya ini. Tercampur kan? Udah tercampur. Hah? Kan merusak. Iya, saya yakin orang yang sehat pasti membuang itu. Bagaimanapun hebatnya kehidupan amalmu, kehidupan amal kita kan beramal itu, orang percaya beramal sebagai ungkapan syukur terima kasih, bukan dalam rangka membeli Tuhan. Gak ada itu. Bukan rangka mengurangi dosa kita, gak ada itu. Tapi kita hidup supaya memberikan ucapan syukur kepada Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Dia.
Jadi, karena ini masalah kekudusan, satu saja dosa, Alkitab katakan upah dosa ialah maut. Dan itu sebabnya saya kagum kepada Tuhan, saya salut kepada Tuhan ketika Adam jatuh di Taman Eden itu yang dibuatnya menjadi Taman Eden. Berapa kali dia jatuh? Halo? Coba jawab suaranya. Satu kali aja. Langsung diusir. Bayangkan. Saya kadang kala berkata begini, jujur saja, Tuhan itu nggak adil. Saya berulang-ulang melakukan dosa, berulang-ulang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi darahnya siap mengampuni saya. Darah Yesus siap mengampuni saya, menyucikan saya dan tidak lagi mengingat pelanggaran saya. Adam hanya satu kali, lalu diusir dari taman kenikmatan itu. Dia dibuang. Haleluya. Tuhan gak adil bagi saya. Kalau saya mau katakan demikian. Kenapa? Baru sekali. Kita sudah berapa kali? Ingat. Berapa kali kau berbuat dosa? Seharusnya kau dibuang. Itu sebabnya Tuhan menaruh rencana. Dan Kejadian 5 ayat 3 dikatakan bahwa kita bukanlah anak-anak Allah, tapi anak-anak Adam. Gambar Adam, hanya Adam yang segambar dengan Allah. Itu Adam yang pertama. Maka lahir Adam yang kedua untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itu sebabnya dia tumpahkan darahnya untuk menguduskan Anda, sehingga Anda tidak terbuang dari hadirat Allah itu. Anda tidak akan pernah bisa mengerti konsep ini selama Anda tidak diterangi api Tuhan itu, api Yesus itu, api Roh Kudus itu. Selama hati Anda tidak diterangi oleh firman Allah, takkan pernah Anda bisa menerima. Tapi saya mau katakan dalam kasih Tuhan, kalau engkau yang berada di luar sana mendengarkan khotbah ini, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Anda call, nanti kasih nomor telepon titik. Kalau Anda memerlukan bimbingan, silakan kontak saya. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa Yesus itu sangat baik. Diajaknya engkau berjaga-jaga, lalu dikatakan supaya engkau berdoa. Berdoa, kata firman Allah, supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Kalau engkau sudah jatuh dalam pencobaan, karena pencobaan itu saya katakan tidak pernah mau mendatangkan iman. Dia hanya mau menjatuhkan engkau dan membinasakan engkau. Makanya kalau ujian iman, ini pencobaan. Pencobaannya datangnya dari setan, ujian datangnya dari Tuhan. Dan setan tidak akan pernah menguji engkau untuk kau naik kelas. Dia akan, kalau engkau dilihat menang, dia akan tunggu waktu yang baik. Akan diserang lagi. Jangankan saya, Yesus yang adalah Tuhan, manusia sempurna yang tidak berdosa, dia dicari kesempatan oleh setan untuk mendapatkan waktu yang baik bagi dia, bagi setan untuk menjatuhkan Yesus. Tapi puji Tuhan, Yesus tidak pernah melakukan dosa. Itu sebabnya saya katakan dalam khotbah saya yang lalu, saya katakan Yesus Juru Selamat. Tidak ada di kolong langit ini pengajar siapapun yang rela mati untuk dosa-dosa orang lain. Yang kedua, tidak ada orang yang mati lalu bangkit kembali. Tidak ada. Lalu turun ke dunia orang mati, lalu ada ketika bangkit. Nggak ada. Semua mati yang mati. Tidak ada yang bangkit. Tidak ada satu pengajar yang pernah bangkit dan naik ke surga terkecuali Yesus. Dan itu sebabnya sebagai orang yang percaya, saya mau katakan kepada kita, membarakah api, membarakah apa sedang membekuk kita dalam perapian Yesus.
Saya berharap kita terus membara dalam perapian Tuhan. Saya berharap api Tuhan itu terus memurnikan kita. Jadi itu yang pertama. Kita berdoa. Lalu dikatakan mengapa kita berdoa? Karena daging kita ini lemah. Jangan pikir daging kita ini sakti, nggak bisa. Itu sebabnya kita butuh Tuhan, butuh Roh Kudus, butuh firman, butuh Dia. Setiap hari kita berdoa, setiap saat kita berdoa. Ada orang merendahkan iman kita. Bayangkan kita 5 kali, maaf yang mengatakan itu. Memang Anda 5 kali. Tapi soal waktu dan jam, kami jauh lebih banyak. Jangan pernah melihat keimanan kami dari luar. Masuk dulu baru Anda mengerti. Kami jam 4 sudah bangun untuk berdoa. Jadi, kalau saya mendengar itu, saya hanya senyum-senyum. Ya, saya hanya mendoakan orang itu supaya mereka, ya khotbah sajalah dengan apa mereka. Tapi kadang-kala kita ini sebagai orang yang kita tergoda untuk melawan mereka. Tapi nggak ada gunanya. Andai kata mereka bisa saya kontak, saya akan kontak untuk bisa berdialog. Jangan hanya mengupas Alkitab, sementara Al-Qurannya nggak mau dikupas. Kalau mau kupas Alkitab saya, lalu kita kupas juga dia punya. Kita beberkan fakta-fakta. Saya yakin kalau kita membiarkan fakta-fakta, kita adalah pemenangnya. Dan dari apa yang saya katakan itu tadi, saya bisa melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh rencana. Itu sebabnya ketika manusia itu jatuh, dia ambil, kalau Adam itu diambil pohon ara, disematkannya. Tapi kalau Tuhan disembelih dan kulitnya domba, kulitnya dipakaikan kepada mereka. Karena mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka tahu, mereka sadar, mereka telah telanjang. Makanya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Dia menciptakan manusia. Lalu ada air bah, lalu ada menara, lalu dipanggil Abraham, Ishak, Yakub. Yakub menjadikan satu bangsa, yaitu Israel. Lalu kemudian dijajah dan kemudian jadi satu bangsa. Gak gampang. Tapi yang mau saya katakan, begitu luar biasanya rencana Tuhan, sampai pada akhir manusia itu sendiri, diciptakannya awal, diciptakannya terakhir. Kemana mereka? Makanya kalau orang percaya itu nggak ragu-ragu dia mengatakan dalam Yesus, percaya kepada Yesus pasti selamat, pasti masuk surga. Karena memang dari awal dia tahu manusia itu di mana. Mau kemana dia tahu. Bukan raba-raba, bukan mudah-mudahan. Tapi pasti dalam Yesus selamat. I am the way and the truth and the life. No one come unto my Father except by me. Tidak ada, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Saya ingin terus membara dalam api Tuhan. Saya ingin terus semangat dalam pelayanan ini, sekalipun banyak duri dan onang. Saya mulai berpantun, anak membagikan pantun sama saya. Tapi pantunnya itu nggak saya ingat. Cuma ada satu kata yang karena saya ingat itu, karena itu ada dalam Alkitab.
walaupun dia bukan orang percaya. Kalau engkau menangis, menangislah tentang dosamu. Haleluya. Menangislah tentang dosamu. Alkitab mengatakan kalau engkau menangis, meratalah karena dosamu dan karena kejahatanmu. Jangan menangis karena diputus pacar. Haleluya. Tapi menangis karena Tuhan. Menangis karena dosa. Yang ketiga, berdoa membuat engkau taat terhadap firman Allah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Tapi kalau kita berdoa, daging itu akan menurut kepada roh. Dan ketika kita, maka dia akan menguatkan kita untuk menundukkan daging itu. Bayangkan aja, orang rela main HP 4 jam sudah berlalu. Baca firman Allah 15 ini. Bahkan yang sangat perihnya adalah nggak makan. Itu sebabnya saya melakukan perayaan 5 menit bersama dengan firman. Saya hanya belajar taat. Dalam rangka apa? Nggak semua. Nah, kalau kita kuat bahwa ini sistem sumur, Anda datang, Anda mendengarkan firman Allah. Udah saatnya sistem keran dibuka. Kita bersyukur dengan teknologi canggih ini. Ya. Dengan teknologi canggih ini kita bersyukur karena keran itu bisa dibuka di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Kita hanya tinggal melayani. Pagi sore saya melayani, memberikan sarapan. Kalau kadang-kala lelah sebenarnya, nggak kurang 1 jam siapkan itu. Belum lagi doanya, belum lagi harus membaca buku. 1 hari itu sudah kita harus berpikir apa yang harus kita bawakan. Kita belajar menundukkan diri. Tuhan, apa maumu? Apa yang akan kau beri? Saya sampaikan. 5 menit bersama dengan firman. Dengan alasan Anda pergi bekerja 5 menit, uang kantong Anda juga nggak akan susah. Ya, pulsa Anda mungkin pulsa Anda nggak akan habis. Tapi Anda mendapatkan makanan segar untuk rohani Anda. Saya sebenarnya maunya 3 kali itu. Tapi 3 kali, 2 kali aja orang sudah. Kenapa? Anda makan pagi, siang, sore. Belum lagi camilan, belum lagi gorengan, belum lagi. Hanya untuk menguatkan daging Anda, tubuh Anda. Tapi di mana kita menguatkan rohani kita? Apa yang kita makan? Facebook yang kalau Facebook dengar orang firman Allah masih ya yang gak ada kaitannya dengan pertumbuhan iman. Tapi kita mau berharap iman kita membara dalam Tuhan. Tumpang tangan bagi orang sakit sembuh. Berdoa mengusir setan keluar. Aduh. Makanya Tuhan bilang, berdoa, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku? Nah, jadi kita sebagai orang percaya menurut aja sama Tuhan. Doa kalau disuruh Tuhan, berdoa. Kita belajar taat. Ini pantun saya terakhir. Pergi ke pantai-pantai kerandangan, singgah sebentar di batu layar. Kalau hidupmu taat firman Tuhan, kuasa setan pasti ambiar. Ya, ambiar hancur oleh kuasa Tuhan. Tapi itu kita berdoa. Ada beberapa waktu yang lalu bagaimana membangkitkan kuasa Allah dalam hidup kita, doa. Ada 6 di dalam Alkitab yang harus kita supaya kuasa itu bisa efektif. Karena itu hanya 5 menit, nggak mungkin dalam satu apa saya rangkum itu bisa itu dalam 3 kali ya. Jadi
Kuasa itu sendiri saya ceritakan, lalu kemudian bagaimana mengaktifkan kuasa Allah itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kuasa itu bukan hanya betul, kita betul menikmati. Saya syukur menikmati, karena apa? Saya merasakan 1 Maret 1987 sampai hari ini, saya tetap menikmati segala kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Kalau saya tinggal tumpang tangan saja. Ini, kalau istri saya tanya, atau anak saya, mau dokter apa? Dokter di atas sama dokter di bumi? Sama saja. Kalau dibilang dokter di atas, tumpang tangan saja. Percaya. Tak. Jadi kalau kita berdoa, Roh Tuhan hadir dalam hidup kita, kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian kita menjauhi apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yang di bagian 40 tadi, 31 ke 39 tadi, yang saya mau katakan adalah, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saya tidak bisa memaksakan kehendak Tuhan. Saya ingin Tuhan itu melaksanakan yang terbaik dalam hidup saya. Saya ingin ini dan itu. Tapi itu bukan kehendak saya. Jangan kehendak saya yang jadi. Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Bapa itu, di mana Dia memberikan, tapi jangan kehendakku, tapi kehendak. Bayangkan kalau Bapa mengabulkan permintaannya, Anda akan berada di neraka, saya akan berada di neraka, kita semua akan berada di neraka. Untung Bapaknya jawab. Kalau Bapa menjawab doa Yesus, saya, saudara, kita semua, dunia ini akan binasa. Tapi untung Bapa tidak menjawab. Karena Yesus bilang, kalau boleh cawan ini lalu, biarlah dia lalu. Untunglah dia bilang, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Saya mau katakan, sehebat-hebatnya iman kita, jangan pernah memaksakan Tuhan. Biarkan Allah yang jadi. Apakah doa-doa saya dijawab oleh Tuhan semua? Tidak. Tapi yang saya tahu, bahwa setiap kali saya meminta kepada Tuhan, saya dikuatkan, saya disegarkan, saya diberikan pengharapan. Dan ketika Dia menjawab, saya excited. Tapi ketika nggak dijawab, saya juga excited. Karena saya sudah melihat bahwa ada rencana Tuhan di balik semua ini. Dan saya bisa melihat, mau mengatakan kepada kita semuanya, kalau saya memiliki masalah, saya bilang begini, kesempatan Allah melakukan mujizat. Tapi apakah langsung Tuhan melakukan mujizat bagi saya? Enggak. Tapi yang jelas sama saya katakan, bahwa Tuhan itu akan tetap menggenapi firman-Nya sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu. Kita sebagai orang yang percaya, sekalipun kita tidak membeku dalam perapian, tapi membara dalam perapian Yesus, kita tetap harus berkata, kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku, bukan kehendak-Ku. Kalau itu terjadi, maka sesuatu yang terbaik dari Tuhan sudah menanti kita. Bukan hanya di surga sana yang nantinya kita akan terima, tapi di bumi ini kita menerima lawatan Tuhan, penyegaran Tuhan, kekuatan Tuhan, urapan Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Wow! Nggak bisa saya katakan lagi. Dan itu sebabnya saya mau bertanya satu kali lagi. Kita sedang membeku atau membara dalam perapian Tuhan. Hanya Anda yang bisa menjawab. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya meminta kepada Anda, teruslah membara dalam perapian Tuhan, karena itu akan menolong engkau untuk hidup terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Allah. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami bisa melihat para murid yang membeku dalam perapian. Tapi ketika mereka sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka menjadi hebat dan luar biasa di dalam Engkau. Tuhan, kami bisa membara dalam perapian itu.
ketika kami mau terus berdoa dan berdoa dan berdoa sampai Tuhan menyatakan kemuliaan bagi kami. Terima kasih karena firman mengajar kami untuk waspada, untuk hati-hati, dan juga kami berdoa, dan juga kami tidak memaksakan kehendak kami, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Wow, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Sekalipun kami membara dalam Engkau, kami tidak bisa memaksakan kehendak kepada Bapa. Kamilah orang yang terus membutuhkan Tuhan, membutuhkan kuasa, membutuhkan penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi umat-Mu dipelihara, dilindungi, dijagai mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau beberapa hari yang lalu ada beberapa suara yang tidak jelas di dalam YouTube kami berharap Tuhan itu tidak menjadi halangan bagi pendengar-pendengar untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan kami juga terus bermohon kepada Bapa di surga supaya itu menjadi berkat bagi mereka, yang mana mereka dikuatkan, disegarkan. Kami siap melayani mereka untuk memberi sarapan pagi bagi mereka dan dinner, makan malam kepada mereka, sehingga rohani mereka tetap kuat terpelihara di dalam Engkau. Karena tujuan kami ada pada akhirnya setiap orang percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan masuk kepada kekekalan, yaitu pada akhirnya kami ada di surga Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagi yang ada di luar sana yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari engkau mengikuti doa kami, dan bila engkau mau perlu dilayani, kontak nomor yang ada di bawah. Dan Bapa di surga, ikuti doa saya Tuhan Yesus. Saya sadar saya orang berdosa, tapi hari ini saya mengaku segala dosa dan kejahatanku, sebagaimana firman-Mu berkata, kalau kami mengaku dosa dan kejahatan kami, dosa kami diampuni, dan darah-Mu menyucikan kami, dan biarlah darah-Mu yang kudus itu membasuh bersih hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, dan biarkan Roh Kudus memimpin hidup kami untuk kami bisa menyenangkan hati Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Kalau engkau sakit, taruh di tempat yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka-mereka yang menaruh tangan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka dalam kuasa-Mu, karena kami tahu Engkau tidak pernah terkekang oleh jarak, oleh waktu, oleh kondisi. Bapa di surga, karena Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Terima kasih, kami bersyukur. Dan bagi pemerintah kami, diberkati pemerintah kami, ditolong pemerintah kami di tahun politik ini. Kami tetap berdoa supaya damai sejahtera daripada Tuhan menyertai bangsa kami. Boleh berbeda pandangan, boleh berbeda pilihan, tapi sebagai anak bangsa kami tidak akan saling gontok-gontokan. Tapi kami sebagai anak bangsa hidup dalam damai rukun, agar siapapun presiden kami yang berikutnya adalah karena kehendak rakyat. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa mereka-mereka juga yang akan terjun dalam dunia politik parlemen maupun kemudian kepala daerah juga di daerah kami ini, Tuhan, gubernur, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, supaya semua boleh berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Terpujilah Engkau, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuasa Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, dalam nama Yesus kekuatan Tuhan Roh Kudus menyertai. Haleluya. Amin.